Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Kami menyambut dengan sukacita untuk jemaat yang pertama sekali beribadah di tempat ini. Biarlah minggu-minggu yang akan datang kita boleh bersukacita memuji Tuhan di gereja kita ini. Kiranya kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah hari Minggu ini menemukan sukacita yang besar dan anugerah yang indah berkat persekutuan kita dengan firman Tuhan. Minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi dengan pengertian dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan dan tema firman Tuhan, Tuhan adalah Raja. Akhirnya marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kidung Jemaat dari nomor 10 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan sudah memberitahukan bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu. Engkau akan mengutus seorang penolong dan pembimbing bagi kami. Karena dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu mengenal segala ketetapan-Mu guna kebaikan kami. Oleh sebab itu, pada hari yang Kau kuduskan ini, Engkau tuntun kami supaya dengan hati yang tulus ikhlas kami menyambut kegenapan janji-Mu. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Kuasai dan penuhilah hati kami Tuhan. Suruhlah Roh-Mu yang kudus itu melembutkan hati kami yang keras dan memadamkan nafsu duniawi kami yang bergelora, supaya mulai dari saat ini segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di tempat-Mu yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 tambah 4, berserah kepada Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Eksaudi yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai ayat 21
Dan ayat terakhir dari ayat ini nanti akan kita baca bersama-sama. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, menyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarkannya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 dan 2. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang terluka.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih, hari ini adalah tanggal 1 di bulan yang baru. Mungkin 1 bulan yang sudah berlalu, ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati kita ungkapkan kepada Tuhan, dan Tuhan mau mendengar pengakuan dosa kita dan Dia mau mengampuni dosa kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapanmu, karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami, dan luputkanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang berbahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat supaya hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 2 sampai 3. Betapa indah harinya. Betapa indah janjinya yang kau mengikat hatiku, beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Daripada
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum ke-7 dan ke-8 dan maksudnya. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai dan setia. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 dan 2, andaikan surya tidak tersembunyi. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati. Akan tepiskan tirai yang mana terlihat surya yang terbenam. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tenang, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak kebahagiaan sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga terang. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada sabda Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 198 ayat 1 sampai 3, di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 97, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semua, kiranya kita mengikuti firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, dan di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Tema kita pada Minggu Eksaudi adalah Tuhan adalah Raja. Di satu ketika seorang pendeta memberikan pelayanan kepada horong anak sekolah minggu. Lalu pendeta tersebut membuka diskusi kepada anak-anak sekolah minggu. Diskusi yang diberikan pendeta adalah, siapakah Tuhan bagimu? Lalu ada anak sekolah minggu yang menjawab, dia mengatakan, Tuhan bagiku adalah seperti ayahku. Dia pekerja keras dan dia adalah orang yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Lalu ada juga anak sekolah minggu yang memberikan jawaban. Dia menggambarkan Tuhan itu seperti seorang tukang kebun yang selalu merawat dengan baik sebuah taman dan memberikan taman itu keindahan melalui bunga-bunga yang dia tanam, dia rawat dan dia siram setiap harinya. Lalu ada juga anak sekolah minggu yang mengatakan bahwa Tuhan itu dia pahami seperti seorang pemulung. Selalu mengambil barang-barang bekas, barang-barang yang sudah terbuang, diambil, diurai kembali, dan bisa dipakai kembali untuk kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga anak sekolah minggu itu yang mengatakan, Tuhan itu adalah seorang dokter. Dia mampu menyembuhkan orang yang dalam keadaan sakit. Ada juga anak sekolah minggu itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu
seperti seorang yang menciptakan boneka-boneka. Berbeda-beda, tetapi setiap boneka itu memiliki keindahan, kecantikan, dan ciri khasnya masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari paparan atau jawaban yang diberikan anak-anak sekolah minggu itu, semua adalah benar. Setiap orang bisa saja berbeda pemahaman mengenal siapakah Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi selagi kita mengenal bahwa Tuhan itu adalah sosok yang memberikan kehidupan dan kebaikan, maka tidak ada yang salah di situ. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika orang mengenal Tuhan, tetapi dia menganggap bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sekedar, Tuhan yang semata, atau Tuhan yang bersifat sementara. Karena dalam tema kita dikatakan Tuhan adalah Raja. Kalau kita mengikuti Raja yang ada di dunia ini, maka dia memiliki waktu. Atau dalam istilah gereja, dia memiliki periode. Tidak bisa selamanya dia menjadi seorang raja. Tidak bisa ketika dia lahir, dia langsung menjadi seorang raja. Ada tahapan-tahapan dan ada juga masa tenggang yang akan dia miliki dalam kepemimpinannya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja. Raja yang tidak memiliki kurun waktu. Raja yang ketika dia lahir, dia sudah menjadi raja. Raja yang memiliki kehidupan kita. Dan raja yang selalu menyertai kehidupan kita. Maka anak-anak sekolah minggu tadi memang begitu luar biasa mereka memahami Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada kesan negatif dalam pemahaman mereka. Justru dalam perbedaan-perbedaan yang mereka utarakan mau menyatakan bahwa Tuhan itu memang memiliki kuasa yang tidak bisa dimiliki raja yang ada di dunia ini. Maka kepada kita Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan melalui pemazmur pada hari ini adalah bentuk puji-pujian mereka kepada Tuhan yang memang mereka kenal sebagai Raja. Maka di dalam kehidupan para pemazmur, mereka selalu menekankan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dalam kehidupan hari ini, dalam kehidupan esok, dan kehidupan kita selama di dunia ini. Kenapa pemazmur mengarahkan kita pada kasih kepada Tuhan? Karena banyak orang di dalam kehidupan di dunia ini, dia justru tidak mengasihi Tuhan. Justru dia tidak mencintai Tuhan. Tetapi dia menjadikan uang, kekuasaan, status menjadi Tuhan atau Raja di dalam kehidupannya. Maka ini menjadi perenungan yang sangat mendalam bagi kita, bagaimana kita memahami bahwa kalau kita bicara tentang uang, Bapak Ibu, uang juga memiliki batas. Sebanyak-banyaknya uang kita bisa hitung. Jabatan juga, setinggi-tingginya jabatan, dia memiliki waktu. Status juga, sebagaimanapun luar biasanya status seseorang, dia memiliki masa pada status itu. Tetapi kalau kita berbicara tentang Tuhan, penyertaannya di dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita, bahkan ketika kita memiliki kesetiaan di dalam kehidupan kita, kehidupan setelah kematian di dunia ini juga, Tuhan menyediakan kehidupan selama-lamanya. Artinya, memang benarlah dia Raja satu-satunya. Memang benarlah hanya dia Raja yang layak kita sembah. Kalau kita berbicara tadi melalui lagu puji-pujian ini dikatakan juga bahwa harta duniawi itu perlu. Karena itu pun anugerah.
kita juga tidak perlu munafik. Kita juga perlu makan. Kita juga perlu bekerja. Tetapi ada orang yang justru menjadikan uang itu adalah raja. Dia sembah uang itu. Seolah-olah kalau dia tidak punya uang, dia tidak punya kehidupan dan rasa syukur. Maka mari kita Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, melalui firman Tuhan ini diingatkan juga untuk tidak selalu menomorsatukan hal-hal duniawi. Dalam buku Psychology of Money dituliskan di situ ada wawancara kepada 1.000 lansia di Amerika. Lalu 1.000 lansia di Amerika itu tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan untuk menjadi bahagia harus bekerja keras. Tidak ada juga yang mengatakan untuk menjadi kaya menjadi ukuran kebahagiaan. Dan juga tidak ada yang mengatakan bahwa ketika kita memilih pekerjaan itu berdasarkan perkiraan kita kepada masa depan. Tetapi 1.000 lansia di Amerika itu mengungkapkan bahwa perlunya persahabatan yang bermutu, perlunya relasi, molohata-bata perlu rikot dohape persauran. Lalu 1.000 lansia itu juga mengungkapkan bahwa sekaya apapun dirimu, anak-anak yang diberikan Tuhan kepadamu tidak begitu memerlukan kekayaanmu, tetapi dia memerlukan dirimu menemani kehidupannya. Lalu mereka juga mengatakan bahwa kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga adalah harta yang tidak bisa dinilai dan diukur dari uang. Maka buku Psychology of Money ini mau mengingatkan kita bahwa kehidupan ini jangan sampai salah fokus. Kehidupan ini jangan sampai kita salah mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu bukan tugasnya memberikan kita uang dan kekayaan. Tetapi kalaupun itu ada pada kita, itu merupakan bonus dari berkat-berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau dikatakan raja, apakah sikap raja? Apakah identitas seorang raja? Adalah seseorang yang harus dihormati, dihargai, dipercaya, dipersangapi. Itulah identitas seorang raja. Maka raja di tengah-tengah dunia ini masih mampu mengecewakan kita melalui tugas-tugas atau tanggung jawab yang tidak dijalankan dengan baik. Tetapi Tuhan yang adalah raja selalu menyertai, selalu memberkati kehidupan kita, dan itu merupakan rasa syukur kita untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kenallah Tuhan dengan baik dalam kehidupanmu. Maka ingatlah siapa dirimu. Ketika Tuhan dikatakan raja, ketika status Tuhan adalah raja, maka status kita sebagai umat Tuhan adalah anak raja. Jangan katakan Tuhan raja pertama, dirimu raja kedua, adikmu raja ketiga, keluargamu raja keempat. Tidak ada istilah raja satu, raja dua, raja tiga, raja empat. Cukuplah di Alkitab kita 1 dan 2 raja-raja. Tetapi ketika dikatakan Tuhan adalah raja, bahwa status kita sekarang adalah anak raja. Maka bagaimana status seorang anak kepada orang tuanya? Adalah memberikan penghormatan, memberikan pengabdian, dan memperlihatkan pengajaran yang diberikan seorang raja kepada anak-anaknya. Dan berlakukanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Muliakanlah Tuhan melalui kehidupan kita. Pujilah Tuhan melalui kehidupan kita.
dan kenallah Tuhan di dalam kehidupan kita. Statusnya raja dan status kita anak raja. Maka kita bertanggung jawab atas status yang kita miliki di dalam perbuatan kita sehari-hari. Kuat dan teguhlah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tugas kita adalah di dalam perikop ini dikatakan, bencilah kejahatan dan hiduplah dalam kebenaran. Itulah tugas sebagai anak raja. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Engkau menyertai dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari, waktu demi waktu. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, Engkau memberikan kepada kami kerinduan melalui persekutuan kami ini. Biarlah nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Seperti pemazmur yang menyuarakan, yang menyerukan bahwa Tuhan adalah Raja dan mereka menyembah, memuji Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan firman Tuhan ini juga mengatakan bahwa Allah-Allah lain yang mengaku dirinya ingin menyamakan dirinya kepada Tuhan yang kami sembah, pada waktunya mereka akan tunduk dan ikut menyembah Tuhan yang adalah Raja kami. Para berhala-berhala, biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan mereka semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam firman Tuhan ini juga kami diingatkan melalui status kami sebagai anak raja untuk menghidupi kebenaran dan menjauhi kejahatan di dalam kehidupan kami. Itulah pengajaran yang kami terima melalui firman-Mu. Dan ketika kami menerima pengajaran itu, maka benarlah kami mengakui diri-Mu adalah Raja di dalam kehidupan kami. Raja yang tidak pernah memandang status siapa kami, tetapi Raja yang menuntun dan selalu menginginkan pertobatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Maka dari itu Tuhan, di dalam kelemahan dan keterbatasan kami untuk melakukan firman-Mu, berilah kami kekuatan, rendah hati, disiplin, agar kami benar-benar mampu menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan untuk semakin mengenal Engkau melalui karya-karya-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang baik, kami juga mendoakan para jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Begitu juga Tuhan ketika mereka nanti hendak pulang dari rumah-Mu ini, berkati mereka dari perjalanannya Tuhan. Mereka boleh sampai pada tujuan mereka masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun dan penuh sukacita. Tuhan yang baik melihara hidup kami. Kami juga mendoakan Tuhan kepada saudara-saudari kami yang mungkin dalam keadaan lemah ataupun sakit, yang tidak bisa mengikuti peribadahan karena sakit yang mereka derita. Berilah pemulihan dan kesembuhan kepada mereka Tuhan, agar di hari-hari yang mendatang mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kami ini adalah kehidupan milik Tuhan. Maka kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kami. Jauhkanlah Tuhan kami dari pencobaan. Jauhkanlah Tuhan kami dari mara bahaya. Di atas segala permintaan kami itu Tuhan, kami sadar kami adalah orang-orang yang penuh dosa dalam pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami hari demi hari. Ampunilah kami Tuhan
atas setiap dosa dan pelanggaran itu, agar kami semakin layak, serta kami semakin banyak menerima berkat yang daripada Tuhan, dan pakailah hidup kami Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita untuk mengantarkan kita memberikan persembahan kita tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 108. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan,
dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Jemaat kami undang berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.